Nah, kalau pemirsa sudah setahun menikah nih ya, tapi belum juga hamil atau punya keturunan, gak ada salahnya pemirsa untuk melakukan konsultasi dengan ahlinya. Gak usah ragu lagi ya, percayakan aja semuanya pada ahlinya, pada dokter Danarto. Berpengaruh ya dok ya? Sangat berpengaruh. Jadi terutama wanita, itu jangan ngerokok, jangan minum alkohol. Nah, kalau gemuk ya diturunkan berat badannya, olahraga. Jadi seringkali kita terjebak satu terapi, ya ini terapi. Jadi, saya dioperasi, nggak ada sumbatan, dioperasi gimana? Nah itu seringkali dilema buat kita, dilema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reca Bontong 99,4 FM Citra Radio Keluarga, radio nomor 1 asli Jogja. Selamat siang pemirsa dari kawasan Kota Budaya Jogja maupun kota-kota sekitarnya, dan selamat siang untuk ada pemirsa yang saat ini sedang menyimak Reca Bontong melalui streaming di recabontongfm.com, jogjastreamers.com atau aplikasi Noise. Gimana pemirsa kabarnya siang hari ini? Sehat ya? Nah, hari ini pemirsa kembali di Bincang Siang bersama Ica Dara dan juga RSKB Anur Yogyakarta. Hari ini pemirsa ya, kita akan membahas terkait dengan menikah ya. Ini kita sudah menikah tapi belum punya anak, harus gimana nih? Padahal menikah ini kan menjadi salah satu momen yang paling membahagiakan ya pemirsa. Di momen ini kita akan menghabiskan banyak waktu dengan orang yang paling kita cintai dan mulai membangun keluarga kecil. Nah, tentunya harapan untuk punya momongan pasti selalu jadi impian setiap pasangan yang menikah. Nah, setelah menikah biasanya muncul nih pemirsa pertanyaan, kapan ya waktu yang tepat untuk ke dokter kandungan gitu kan, atau memeriksakan terkait dengan kenapa ya kok udah lama menikah tapi belum punya anak. Nah, hari ini pemirsa ya, kita akan konsultasi langsung nih ya dengan Dr. HR Danarto SPB SPUK yang merupakan dokter spesialis urologi dari Rumah Sakit Khusus Bedah Anur Yogyakarta. Dan sudah hadir di studio pemirsa di kesempatan hari ini di hari Selasa ya, 1 Agustus 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dokter Danarto kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah ceria seperti Mbak Ica. Ya dok, ini kita mengawali Agustus bersama ya dok ya. Ya betul, 1 Agustus ya. Iya. Betul. Semoga 1 Agustus ini diawali dari Reca Bontong dan menjadi awal yang luar biasa sampai akhir Agustus. Oke, Dokter Danarto, hari ini kita membahas tentang sudah menikah tapi belum punya anak nih, belum punya momongan. Kapan ya harusnya perlu periksa? Tapi nih Dokter Danarto, Ica mau nanya dulu nih ya, ada nggak sih dok hubungannya belum memiliki keturunan dengan masalah urologi ini dok? Baik, terima kasih. Sangat banyak hubungannya. Sangat banyak ya. Itu siapa yang saya hormati, memang terus terang sekitar 45% orang tidak punya anak itu faktor laki-laki. Iya. Hampir 50% ya. Itu faktor laki-laki. Jadi kalau kenapa kok belum dikasih momongan, itu ada faktor-faktor yang harus dicari. Yang paling gampang itu adalah laki-laki dulu yang dicari. Nah, biasanya kan selalu tuh, kamu. Enggak, yang paling gampang itu laki-laki. Paling gampang. Laki-laki. Jadi bersama yang saya hormati, pada siang hari ini saya akan menekankan bagaimana kalau kita sudah nikah,
kapan sih harus memeriksakan diri? Nah, itu biasanya kira-kira kalau kita memang berhubungan intensif ya, jadi misalnya seminggu 2 kali katakanlah itu ya, itu berturut-turut selama 1 tahun kok belum positif. Nah, ini perlu dicari masalahnya. Nah, yang paling gampang sebetulnya mencari masalah ini adalah laki-laki dulu yang paling gampang. Jadi laki-laki itu organnya paling simpel, jadi di situ hanya kita akan melihat spermatozoa pasien. Nah, kalau spermatozoanya itu sudah cukup baik, normal, jadi pergerakannya normal, morfologinya normal, oke lah, tidak ada masalah. Baru nanti kita mencari pasangan kita. Jadi apa tuh kira-kira hal-hal yang menyebabkan demikian? Kalau ada yang begitu ya, itu misalnya ini baru periksa ternyata loh kok malah nggak ada spermanya. Ya bagaimana mau ditunggu sampai kapan ya nggak ada, karena pembuahan itu kan ketemunya sperma sama sel telur di dalam tubuh ibu gitu ya. Jadi itu kalau itu nggak ada bibitnya, nggak ada spermatozoa, itu tentunya nggak bisa membuahi. Nah, hal-hal yang ini sebetulnya jangan putus asa dulu, Pak Pirsawan yang saya hormati. Mungkin saja pabriknya produksi, tapi transportnya terganggu, bisa. Atau mungkin pabriknya produksi, tapi produksinya tidak bagus, bisa. Maka ini tentunya sangat dipengaruhi macam-macam pengaruhnya. Suatu contoh misalnya, kebiasaan yang tidak bagus itu misalnya minum alkohol, merokok gitu, atau gemuk sekali, kegemukan itu bisa berpengaruh. Atau penyakit-penyakit yang terutama adalah penyakit kelamin. Nah, itu sangat berpengaruh. Kemudian TBC juga bisa berpengaruh, penyakit gondongan itu ya bisa berpengaruh. Maka dulu orang sakit gondongan itu paling dipasang pace aja toh supaya sembuh. Padahal itu virus itu sebetulnya. Virus itu harus disembuhkan. Nah, maka virus itu kalau laki-laki nanti akan mengganggu di produksi spermanya itu. Nah, ini makanya, atau di salurannya. Nah, itu makanya kalau biasanya orang ketemu saya, biasanya saya tanya penyakit apa yang pernah derita. Nah, ini tentunya akan mengganggu fertilitas. Nah, kadang-kadang, nah ini sudah istrinya sudah berobat macam-macam gini-gini, setelah itu datang, kok spermanya gini, mana bisa menghamili. Maka bersama yang saya hormati, laki-laki dulu deh, paling gampang. Karena organ wanita lebih rumit lagi dibanding laki-laki. Nah, ketika laki-laki nanti sudah normal, monggo lah nanti ibunya dicek kenapa masalah gitu. Nah, ini saya kira ini dulu, monggo silakan nanti kalau ada yang perlu bertanya silahkan. Oke, baik, terima kasih Dokter Danarto. Nah, ini pemirsa nih yang mau bertanya, mau konsultasi langsung bisa ya melalui WhatsApp atau SMS Reco Buntung di 0816680144 atau melalui line telepon di 550055. Ini sudah ada yang masuk di 550055. Gimana kalau kita angkat dulu kali Dokter ya? Baik, monggo silakan. Halo, selamat siang Reco Buntung. Selamat siang, Mbak, ini mau nanya dari Pak Agus Kalasan. Iya. Tapi temanya lain ini. Saya 10 bulan lalu pasti posal batu ginjal di Rumah Sakit Hermina. Iya. Apa ya? Saya kok masih ngilang pegel-pegel di lambung. Terus kok pentingnya kok bau pesing, saya nggak apa ya? Ini bau pesing sama kayaknya kok agak bau, nggak beda biasanya itu. Oke. Ini ada lagi habis batu ginjal ya? Oke. Udah pasti 10 bulan lalu di seminar Rumah Sakit itu dianggap batu ginjal sama prostat. Ya. Usia 62 tahun. 62 tahun. Oke, baik. Sudah Bapak Agus? Udah hilang semua, Pak? Batunya sudah hilang, masalah yang lain sudah nggak ada? Sudah. Pak, padahal di ginjalnya putih, sehat, nggak ada apa-apa. Terus saya kebetulan pertanyaan ini Pak aman, tidak tumbuh lagi, di ini aman, kan gitu. Oh ya. Ya. Terus sekarang masalahnya? Kencingnya pipis, bau pesing. Oh ya. Sama apa tuh? Kok agak baunya lain dari biasanya. Oh gitu. Terus saya gendut nih, karena saya makan lebih banyak, saya makan ikan-ikan kayak bawang nila, dimangot, lele gitu. Iya. Terus belakangan makan daging
tapi kami sedikit ada makan sedikit. Tapi saya banyak kan itu makan bawah nila itu di mangut. Ya. Itu. Oke, baik. Ya. Baik, terima kasih Bapak Agus ya untuk pertanyaannya. Oke, ini lain dari topik ternyata dokter. Nggak apa-apa, tak jawabnya. Ya, baik. Monggo dokter. Oke, Pak Agus, jadi begini. Yang benar itu kencing itu bau. Feses itu bau karena pembuangan urea kan itu pasti gitu, pasti bau. Justru kalau nggak bau, loh ini gimana? Nggak ada metabolisme gimana? Nah, gitu. Kemudian Bapak, jadi makanan yang seperti sampaikan Bapak itu memang bagus ya Pak. Ikan-ikanan jauh lebih bagus. Akan tetapi begini Pak, untuk memastikan apakah ada masalah apa enggak, datang ke dokternya lagi nanti di lab. Bagaimana fungsi ginjalnya, bagaimana fesesnya ada apa, baru nanti itu jawabnya Pak. Tapi sementara secara umum yang disampaikan Bapak itu nggak apa-apa, nggak usah takut. Ya, jadi asal batu sudah bersih, pipisnya sudah lancar, nggak apa-apa Pak. Insya Allah nggak apa-apa, saya doakan tidak ada masalah. Gitu Pak. Oke, baik. Jadi itu adalah normal ya dok ya. Normalnya feses yang keluar dari tubuh kita. Tergantung yang dimakan, makan apa itu gitu. Oke, baik. Terima kasih Dokter Danarta. Nah, kita beralih lagi ke topik kita di kesempatan siang hari ini ya, tentang seorang pasangan yang belum menikah tapi belum punya anak, nih kapan perlu periksanya. Tadi sudah dijelaskan juga sama Dokter Danarto pemirsa, faktor-faktor yang menyebabkan pasangan suami istri ini belum dikaruniai anak itu apa aja gitu kan. Nah, berarti pola hidup itu juga berpengaruh ya dok ya? Sangat berpengaruh. Jadi terutama wanita. Itu jangan ngerokok, jangan minum alkohol. Nah, kalau gemuk ya diturunkan berat badannya, olahraga. Itu akan sangat mempengaruhi. Kemudian infeksi, jangan sampai lah infeksi saluran kencing segera disembuhkan supaya nggak mengganggu organ genitalnya gitu. Oke, jadi infeksi-infeksi itu bisa bisa melebar gitu ya dok ya? Iya betul. Gitu. Oke, jadi untuk pemeriksaannya nih, mungkin ada pasangan yang baru menikah nih ya dok ya. Kemudian mereka menikah. Nah, kapan nih sebaiknya di tahun keberapa periksa ke dokter nih dok? Iya, jadi tadi kalau itu berhubungan efektif, saya seminggu 2 kali, loh kok belum berhasil dalam 1 tahun, maka konsultasilah ke dokter. Ya tadi paling gampang sebetulnya konsultasi itu laki-laki itu ke urolog, karena infertilitas pria itu yang tahu persis urolog. Nanti tanya, nanti kita lihat produksinya kayak apa, kualitasnya kayak apa, kemudian pabriknya ujiannya kayak apa, kita bisa melihat. Kemudian kalau itu tadi ya, kalau itu loh kok tidak ada, nggak usah panik dulu deh. Maka kita bisa mencari jangan-jangan ada sumbatan pada saluran, mungkin dulu infeksi apa, itu bisa kita perbaiki. Jadi kita bisa perbaiki, yang sumbatan itu kita hilangkan, nanti kita sambung lagi, maka produksi spermanya akan banyak lagi gitu. Oh gitu. Jadi kalau laki-laki periksanya adalah ke urolog. Kalau wanita dok? Ginekolog. Ke ginekolog. Ya, ahli kebidanan. Oke, ahli kebidanan. Jadi berbeda ternyata ya dok ya. Berbeda. Dan yang disarankan adalah laki-laki dahulu. Laki-laki dulu, paling sederhana. Paling sederhana. Oh, jadi nanti kalau udah laki-lakinya ternyata normal semua. Baru yang wanita ke ginekolog. Tapi sebelumnya menurut saya, kalau nggak ada riwayat apa-apa, wanita biasa-biasa aja, nanti dulu deh. Mungkin belum dikaruniai, mungkin belum waktunya. Ada. Saya juga banyak pasien saya setelah 3 tahun, 4 tahun, tapi nggak apa-apa, aman-aman, positif, nggak ada masalah. Jadi tunggu dulu, maka polanya yang baik dulu, cara berhubungan yang benar itu nanti insya Allah baik. Oh gitu. Baik. Berhubungan tuh juga ada yang benar dan ada yang salah ternyata dok. Betul. Oh ini yang benar tuh kayak gimana, yang salah kayak gimana dok? Kalau orang Muslim ya, wudhu dulu, berwudhu dulu. Berdoa, kemudian ya sudahlah, posisi yang biasa normal saja cukup. Itu setelah itu ejakulasi, tunggu dulu, misalkan bangun dulu. Ya itu nanti kira-kira 4 jam ya, encer gitu dia masuk. Jadi kalau bangun kan terus keluar.
Oh, Nah, gitu. gitu. Itu ada caranya. Gitu. Oh, jadi ketika sudah masuk, Ya, dibiarin dulu biarin aja dulu, gitu ya, Dok dari ya. situ dulu. Oh, jangan langsung buru-buru cuci bersih-bersih Bangun, gitu. ya, Oke. gitu. Kayak laki-laki boleh. Kalau laki-laki boleh karena yang keluar kan ya. Iya. Yang cewek nih ya terutama ya, Dok ya. Betul. Oke. Kalau untuk pemeriksaannya nih, Dok. Pemeriksaannya tuh apa aja sih yang sebaiknya dilakukan nih, Dok? Ya, baik. Jadi sebetulnya begini, kalau nanti biasanya saya ketemu pertama kali saya akan lihat organnya organ genital ya, saya akan bertanya juga riwayat penyakitnya ya, riwayat penyakit yang berhubungan dengan kesuburan. Nanti akan saya tanya. Kemudian setelah itu saya periksa organnya, saya periksa. Setelah organnya periksa, oh ini normal semua, maka kita analisa sperma. Analisa sperma itu tidak sekali, mungkin pada waktu berikutnya akan diperiksa lagi. Jadi bisa saja tadi waktunya, sebetulnya waktu yang paling baik itu tidak berhubungan dulu kira-kira 3-4 hari. Tapi kadang-kadang kan orang kadang-kadang bohong toh, baru hubungan terus periksa sekarang kan hasilnya nggak bagus. Biasanya tunggu dulu setelah 3 hari sampai 4 hari baru analisa sperma. Nah biasanya saya minta 2 kali supaya apa benar nih hasil yang pertama. Nah gitu. Oke. Iya. Jadi analisa sperma itu pemeriksaannya 2 kali. 2 ya, Dok, kali ya. Dan puasa dulu 3-4 hari. Betul, gitu. Itu kalau nggak puasa ada ini nggak sih, Dok? Ada pengaruhnya Ya gitu? encer kan? Sedikit kan? Rugi dong, kita akan mau menganalisa sebetulnya dia itu jumlahnya berapa. Jadi kalau dikatakan di bawah 15 juta kan dia sedikit. Sulit membuai. Jadi sebetulnya peristiwanya kan gini, begitu sperma masuk di dalam yang senggama itu kan dia berenang-renang, berenang-renang mati satu, nanti kan lendirnya encer, nanti kan sampai kira-kira sekian juta itu baru ada yang satu lolos. Nah, gitu. Yang lain tadi pahlawan-pahlawan yang di depan itu mati. Makanya kalau berebut belakang aja, nanti untung itu. Masa di depan nanti ujek-ujekan ya. Yang depan dah mati udah jalan enak. Lancar. Gitu. Oke. Gitu. Ya. Ini tadi tuh sperma laki-laki tuh 15.000. 5 juta, 15 juta. 15 juta. 15 juta. Nah, itu harus di atas itu. Oh, malah harus di atas itu. Nah, itu supaya membuai efektif. Biasanya rata-rata sekitar 20-an lah. Sekitar 20-an. Ya, itu dalam satu sesi sekian gitu. Oh, makanya Ya. kenapa harus puasanya 3-4 hari biar full ya, Dok ya. Full, Oke. gitu. Ya. Baik. Nah, ini untuk pengobatannya nih, Dok Ya. ya. Pengobatannya tuh seperti apa sih yang dibutuhkan dari setiap permasalahan pasien ini, Dok? Iya, baik. Jadi bersama yang saya hormati, seringkali kita terjebak satu terapi, ya ini terapi. Jadi memang untuk gangguan fertility itu ya, gangguan fertility itu nanti harus kita lihat dulu, kita analisa ada gangguan bentuknya, apakah kecepatannya, apakah ini hidup dan matinya berapa persen. Itu mencerminkan ini penyakitnya. Jadi tidak bisa sama, ini sedikit maka terus terapinya sama terus, enggak. Terapi tergantung nanti temuannya. Nah, yang lebih spesifik lagi kalau itu tidak ada spermanya. Nah, itu 0 azoospermi. Nah, itu bisa 2 penyebabnya. Ada sumbatan atau memang produksi enggak ada. Nah, kalau itu ada sumbatan, maka sumbatannya kita hilangkan. Maka dia akan lancar lagi, produksinya akan banyak lagi. Nah, gitu caranya. Oh, itu Iya. kenapa seseorang bisa sampai nggak punya sperma, Dok? Macam-macam. Jadi ada memang idiopatик ya, dari sononya nggak ada, dari sono sudah nggak ada, atau penyakit-penyakit yang didapat, penyakit-penyakit ya itu sih. Makanya janganlah. Yang terakhir ini saya bingung, dia nggak ngapa-apa, ternyata pakai narkoba. Oh, narkoba tuh pengaruh. Ya itu saya baru mempelajari. Kenapa ini kok sebab yang lain nggak ketemu, kok ini kok ada gini, ini ada apa? Terus saya sudah berapa kali ketemu, jadi saya iseng-iseng aja tanya, obat-obat apa yang diminum tuh? Oh dulu saya pernah Dok kena ini, tapi saya udah direhabilitasi, sudah selesai. Waduh, pengaruh juga ya. Tapi terus terang saya belum temu ilmunya. Nah, ini belum lama ini, nanti saya cari ilmunya apa. Oh, tapi itu dalam jangka waktu yang udah lama ya, Dok ya? Itu katanya 10 tahun yang lalu. Oh, tapi masih berpengaruh sampai itu, sekarang. makanya itu saya heran.
Ini nggak ada sumbatan, produksi nggak ada. Saya bingung juga ini. Mm-mm. Oh, saya dioperasi, oh nggak ada sumbatan, kok dioperasi gimana? Nah itu seringkali dilema buat kita dilema. Oh, Gitu. jadi memang pola hidup itu pengaruhnya luar Sangat biasa. pengaruh, luar Sangat biasa. berpengaruh sekali ya untuk Iya. kesuburan dan Iya. juga adanya produksi Ya, sperma makanya itu. kalau Mbak Ica ketemu di jalan jangan langsung gitu. Lihatnya orang dari mana sih? Ah. Bener enggak sih orang ini? Mhm. Mau tahu-tahu riwayatnya nggak karu-karuan. Iya, nanti nyari dokter Danarto, bingung lagi. Iya. Gitu, saya nggak hati-hati. Iya, iya. Oke. Oh iya, berarti hati-hati juga nih cari Hati-hati pasangan juga, ya. iya, betul, Oke. gitu. Baik, Dokter Danarto, nanti kita lanjutkan lagi pembahasannya. Ini seru sekali. Nanti pemirsa yang mau bertanya ya di sesi selanjutnya melalui WhatsApp di 081 668 0144 atau di 550055. Nah, kalau pemirsa sudah setahun menikah nih ya, tapi belum juga hamil atau punya keturunan, gak ada salahnya pemirsa untuk melakukan konsultasi dengan ahlinya. Nggak usah ragu lagi ya, percayakan aja semuanya pada ahlinya, pada Dokter Danarto. Oke, kita jeda dulu pemirsa, tetap bersama kami dalam Bincang Siang.